Hai anak-anakku semua. Gimana keadaan kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Saya harapkan semua dalam kondisi yang luar biasa dan tetap semangat. Sebelum saya memberikan materi hari ini, perkenalkan dulu. Nama saya adalah Susanti Purwaning Tias Kinasi. Biasanya di sekolah saya dipanggil Bu Santi. Saya adalah Kepala Kompetensi Keahlian Analisis Pengujian Laboratorium. Saya telah mengajar kimia mulai dari tahun 2009 sampai dengan saat ini. Jadi saya sudah mengajar 11 tahun. Saya adalah lulusan dari Universitas Brawijaya, jurusan Kimia Murni. Nah, ini adalah salah satu bagian dari kegiatan MPLS. Jadi, kegiatan MPLS ini adalah kegiatan wajib yang harus diikuti seluruh calon siswa SMK Negeri 7 Malang. Supaya kalian bisa lulus, saya harap kalian bisa mengikuti dengan semangat, mengikuti seluruh kegiatan dengan baik, dan akhirnya bisa lulus dan menjadi siswa SMK Negeri 7 Malang. Masuk ke SMK Negeri 7 Malang ini, di jurusan analisis pengujian laboratorium, saya harap semua tidak ada yang menyesal ya. Saya harap semuanya semangat dan ini memang benar-benar pilihan kalian. Masuk SMK Negeri 7 Malang itu adalah pilihan yang tepat. Dengan memilih SMK ini, kalian akan mendapatkan banyak ilmu selain teori, juga praktek, sehingga nantinya kalian bisa memiliki nilai yang lebih di masyarakat, di industri, ataupun nanti di tempat kuliah bagi yang akan melanjutkan studinya di perguruan tinggi. Jadi, SMK itu tidak hanya mencetak siswa-siswi atau lulusan yang siap bekerja, tapi juga tidak menutup kemungkinan kalian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi nantinya. Nah, di sini Bu Santi ingin tahu nih, apa sih sebenarnya alasan kalian memilih jurusan analisis pengujian laboratorium? Mungkin ada beberapa yang merasa dipaksa sama orang tua. Atau ada yang karena tidak diterima di sekolah atau di jurusan yang lain. Atau ada juga, saya asal pilih aja nih. Asal saya sekolah di sekolah negeri, di sekolah yang gratis dan dekat dengan rumah. Atau ada juga yang memang alasannya adalah supaya belajar lebih jauh tentang kimia dan analisanya. Alasan yang oke banget nih, yang terakhir, saya harapkan nanti semuanya setelah mengikuti materi ini, kalian bisa mengenal lebih jauh. Bersama saya akan mengenal lebih jauh tentang analisis pengujian laboratorium. Kata orang, tidak kenal, maka tidak sayang. Maka saat ini bersama saya, saatnya kalian mengenal lebih jauh tentang analisis pengujian laboratorium. Sehingga pada akhirnya, kalian jadi sayang deh dan jadi cinta deh dengan jurusan ini dan memiliki motivasi yang lebih baik lagi. Fokus dari analisis pengujian laboratorium ini adalah analisis sampel, materi atau bahan untuk mengetahui komposisinya seperti apa, struktur dan fungsi kimianya seperti apa. Misal kalian punya bahan nih, kalian punya bahan makanan, di situ ada senyawa apa saja, ada karbohidratnya, atau ada unsur-unsur apa, itu adalah bisa kita pelajari nanti di analisa pengujian laboratorium. Apa saja yang nanti akan kalian lakukan di sini? Nah, di situ bisa kalian lihat, itu ada kakak-kakak kelas yang berada di sungai. Itu bukan bermain loh ya, tapi mereka mengambil sampel air dan juga menganalisa ada mikroba, ada senyawa mikro apa saja yang ada di sungai untuk menganalisa apakah air ini layak nggak? Nah, air yang ada di sekitar kalian layak atau tidak digunakan. Jadi bisa analisa sampel air, dia layak sebagai air minum, ataukah air limbah ini berbahaya atau tidak. Selain itu, kalian juga diajari dengan bagaimana memanajemen laboratorium, instrumentasi alat-alat yang ada di laboratorium, dan ada banyak lain lagi yang akan kalian pelajari.
Ruang lingkup jurusan APL ini bisa sebagai pengendali mutu, mengelola laboratorium, kemudian laboran pada laboratorium penelitian dan pengujian, dan melakukan analisis bahan, mengelola usaha di bidang analisa. Nah, nantinya lapangan pekerjaannya apa sih dari kalian? Kalian bisa bekerja juga di lembaga penelitian, bisa di laboratorium kesehatan, industri farmasi, teknisi industri, perguruan tinggi, atau industri makanan, industri kosmetik. Nanti bisa kalian belajar itu. Kalian bisa menjadi seorang quality control, menentukan produk ini layak atau tidak sih kita keluarkan. Nah, kurikulum yang kita pakai, kurikulum di SMK Negeri 7 Malang yang dipakai adalah kurikulum 2013 yang revisi. Di sini, siswa adalah seseorang yang lebih aktif. Jadi, guru di sini hanya sebagai fasilitator. Guru hanya sebagai pendamping. Kalian bisa lebih aktif, kalian bisa lebih kreatif. Dan di sini tidak hanya mengembangkan teori, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan bekerja. Nantinya pada waktu kelas 10 ini, mata pelajarannya dari produktif yang akan kalian terima adalah analisis mikrobiologi. Kalian belajar tentang mikroorganisme, bakteri, kemudian ada analisis kimia dasar. Di situ kalian belajar tentang alat pelindung diri yang harus kalian pakai apa, kemudian bagaimana kesehatan, bagaimana keselamatan kerja, kemudian dasar-dasar perhitungan di dalam kimia. Kemudian yang ketiga adalah mata pelajaran TPLK. Di situ kalian belajar alat-alat kelas, alat-alat di laboratorium, fungsinya seperti apa, cara penggunaannya seperti apa, dan praktikum-praktikum dasar yang ada di laboratorium. Di sini proses pembelajaran SMK berbeda dengan SMA. Pembelajarannya kalau di SMK itu ada pembelajaran di sekolah, kemudian ada kunjungan industri, ada praktek kerja lapangan, dan pada akhirnya nanti kita melakukan ada uji kompetensi keahlian. Masing-masing akan saya bahas di materi selanjutnya. Pembelajaran di sekolah nantinya ada teori, itu ada normatif, adaptif seperti pendidikan agama, PPKN, kemudian ada juga kejuruan yang sesuai dengan kejuruan kalian. Kemudian ada praktek di laboratorium, dan di laboratorium ini kalian harus benar-benar memperhatikan tata tertib di laboratorium. Nah, karena kita berada pada kondisi yang luar biasa, kita berada pada kondisi pada saat pandemi COVID-19, jadi kita harus menjadi orang yang luar biasa pula. Di sini pembelajaran tidak seperti biasanya, namun pembelajaran sampai dengan bulan September nanti masih pembelajaran dari rumah secara daring. Jadi, guru memberikan materi dan penugasan bisa melalui grup WhatsApp, bisa melalui Google Classroom, Google Meeting, atau Zoom atau Webex. Jadi memang di sini kita diminta, saya sebagai guru, juga kalian sebagai siswa, kita harus melek teknologi. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi supaya kita bisa melakukan pembelajaran. Pembelajaran tetap menjadi efektif. Kemudian kehadiran dalam pembelajaran selalu dipantau oleh guru secara daring. Penilaian juga, penilaian melalui penugasan terstruktur yang diberikan oleh guru, bisa juga dengan ulangan-ulangan atau kuis-kuis online yang dibuat oleh guru masing-masing. Kemudian, pembelajaran tatap muka untuk praktek di laboratorium akan dilaksanakan jika dirasa kondisi sudah aman dan tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan dan tata tertib laboratorium. Adapun tata tertib di laboratorium, kalian tahu ya, di laboratorium itu ada bahan-bahan yang berbahaya, ada alat-alat yang mahal. Jadi ada tata tertib di laboratorium yang harus kalian patuhi. Yang pertama, siswa tidak boleh membawa alat dan bahan keluar dari laboratorium, karena bahan-bahan itu kalian harus tahu sifatnya seperti apa, tanpa seizin guru atau pengelola laboratorium.
Siswa tidak boleh mengambil alat atau bahan tambahan tanpa seizin guru, jadi tidak boleh asal ngambil. Kemudian siswa tidak boleh membuang ke dalam bak cuci atau wastafel. Jadi tidak boleh sembarang wastafel untuk membuangnya, ada khusus. Siswa diwajibkan memakai jas laboratorium, memakai masker, memakai sarung tangan, itu sebagai alat pelindung diri, karena bahan-bahan itu ada bahan yang berbahaya, ada alat-alat gelas, sehingga kalian setiap kali melakukan percobaan itu adalah alat pelindung diri dasar yang harus kalian pakai, yaitu jas laboratorium, masker, dan sarung tangan. Siswa juga harus bekerja sesuai petunjuk praktikum, tidak boleh asal ya, karena praktikum itu bisa saja berbahaya kalau kalian tidak mengikuti prosedurnya. Kemudian yang berikutnya, jika ada alat yang pecah, maka siswa harus segera lapor kepada guru, dan siswa yang memecahkan alat tersebut wajib mengganti untuk alat-alat itu. Supaya kenapa? Supaya kalian itu lebih berhati-hati dan lebih disiplin. Setelah selesai melakukan percobaan, alat dan bahan serta jas praktikum harus segera dikembalikan ke tempat semula dalam keadaan bersih dan kering. Dan saat meninggalkan laboratorium, ruang laboratorium itu harus sudah bersih, keran harus sudah tertutup, dan listrik sudah harus mati. Jika ada hal-hal yang tidak dimengerti, maka siswa harus bertanya kepada guru. Setelah mengikuti praktikum, siswa harus menyusun laporan praktikum. Jadi selalu ada laporan praktikum. Dan siswa yang melanggar tata tertib akan diberikan sanksi tertentu. Selain pembelajaran di sekolah seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, di SMK yang membedakan dengan SMA itu adalah di sini kita ada kunjungan industri. Kunjungan industri itu seperti apa? Jadi sebelum kalian melakukan praktek kerja lapangan, ada kunjungan ke sebuah industri. Di situ siswa akan mendapatkan paparan dari bidang industri mengenai prosesnya produksi. Jadi di situ adalah kesempatan bagi siswa untuk dapat melihat secara langsung bagaimana jalannya proses produksi. Jadi itu merupakan pelatihan singkat bagi siswa untuk mengasah keterampilannya. Tempat kunjungan industri untuk analisis pengujian laboratorium, ada banyak sebenarnya industri. Yang pernah kita kunjungi itu ada di Yakult di Mojokerto, kemudian ada Sosro, Coca-Cola, Pocari Sweat, Ciledug, dan BPBB Batu, dan masih ada tempat yang lain. Setelah ada kunjungan industri, pada saat semester 4 atau semester 5 juga dilakukan praktek kerja lapangan atau biasanya kita sebut PKL. Pada program PKL ini, siswa diharapkan dapat mengimplementasi materi yang didapat di sekolah. Jadi apa materi yang sudah didapat di sekolah bisa diimplementasikan di tempat kerja. Kemudian, siswa dapat membentuk pola pikir yang konstruktif sehingga dapat melihat peluang di masa depan. Kemudian melatih siswa untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara profesional di dunia kerja. Jadi di dunia kerja itu pasti sangat berbeda. Kalian harus bisa berkomunikasi, bersosialisasi, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan baik selama di tempat praktek kerja lapangan. Kemudian dapat membentuk etos kerja yang baik bagi siswa-siswi PKL, sehingga kedepannya dapat menjadi lulusan yang berkualitas. Selain itu, PKL itu tujuannya adalah dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dasar yang dimiliki oleh siswa-siswi PKL sesuai bidang masing-masing. Kemudian dapat menambah jenis keterampilan yang dimiliki siswa agar dapat dikembangkan dan diimplementasikan. Jadi tidak semua bisa kita dapatkan di sekolah, hal-hal yang pengetahuan, pengalaman, wawasan yang tidak kita dapatkan di sekolah bisa kita gali di praktek kerja lapangan. Pelaksanaan PKL ini dilaksanakan pada semester 4 atau 5, dan syaratnya kalian sudah harus tuntas semua mata pelajaran di semester sebelumnya dan saat. Kemudian, praktek kerja lapangan itu dilaksanakan di dunia industri yang telah ditentukan. Adapun tempat PKL selama ini untuk analisis pengujian lab itu ada di Loka Penelitian Sapi Potong Pasuruan, di PDAM,
kemudian di Dinas Peternakan, di Semen Gresik, di Balit Kabi, kemudian Siar Surabaya, ada di Pier Pasuruan, itu adalah mengolah limbah, kemudian ada di Balitas, di Jasa Tirta, kemudian di Universitas Maju, Universitas Brawijaya, kemudian di Lab Medika, di pabrik gula seperti di Kebun Agung dan Krebet, di Pusat Penelitian Gula Indonesia di Pasuruan, kemudian PT Greenfield, Medtech Mojokerto, dan Balistan Surabaya. Itu adalah tempat-tempat PKL, tempat-tempat industri yang bisa dijadikan untuk tempat praktek kerja lapangan untuk siswa-siswi analisis pengujian laboratorium. Dari paparan saya tentang berkaitan dengan PKL tadi, saya harapkan kalian semua nantinya menggunakan waktu kalian belajar di sekolah ini dengan sebaik-baiknya. Materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kalian ikuti dengan baik, kemudian praktek-prakteknya juga kalian ikuti dengan baik, sehingga semua yang apa kalian dapatkan nanti di tempat PKL itu bisa di sekolah, bisa kalian implementasikan di tempat PKL. Jadi selama PKL ini kalian tidak hanya membawa nama kalian, tapi kalian membawa nama baik sekolah. Jadi saya harapkan pada saat pelaksanaan PKL itu kalian benar-benar harus disiplin. Memang di tempat bekerja itu kalian diajarin untuk lebih disiplin. Jadi tidak hanya materi, tapi etika juga sangat penting. Orang bekerja itu tidak hanya dilihat dia pintar atau tidak, tapi dia memiliki etika atau tidak, dia disiplin atau tidak. Jadi selama di sekolah pun kalian juga akan dilatih itu, sehingga nanti di dunia bekerja kalian sudah siap dengan segala etika kerja, dengan etos kerja, dengan etika, dan dengan kedisiplinan yang ada di tempat bekerja. Kemudian di salah satu materi atau salah satu pendidikan selama kalian belajar di SMK itu yang membedakan dengan SMA adalah ada pendidikan kewirausahaan. Kenapa sih perlu ada kewirausahaan di sini? Jadi di era teknologi dan informasi ini persaingan dunia usaha itu sangat ketat. Jadi sudah ada banyak calon pekerjanya semakin banyak, tetapi lowongan pekerjaan tidak bertambah, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah dengan berwirausaha. Jadi di SMK tuh kalian juga diajari untuk berwirausaha. Itu adalah jawaban yang paling tepat untuk menjawab permasalahan seputar tenaga kerja. Selain dapat menciptakan lapangan kerja baru, berwirausaha juga dapat meningkatkan pundi-pundi pendapatan dengan potensi yang tidak terbatas. Oleh karena itu, sekarang ini juga semakin banyak seminar-seminar dan himbauan-himbauan yang akan melatih seseorang atau lulusan-lulusan SMK untuk berwirausaha. Khususnya generasi muda seperti kalian harus menjadi seseorang yang kreatif agar menjadi wirausahawan yang sukses. Nah, siswa SMK yang sedang menempuh pendidikan harus disiapkan tidak hanya mengisi peluang kerja, tidak hanya mengisi lowongan kerja, menjadi pekerja pada dunia usaha dan industri yang saat ini sedang sangat terbatas, apalagi dengan revolusi 4.0 yang semua serba mesin, semua serba teknologi. Akan tetapi, upaya pendidikan untuk lulusan SMK juga memiliki jiwa dan kreativitas untuk kewirausahaan, untuk berwirausaha sendiri, memiliki usaha sendiri. Jadi saat tidak ada perusahaan atau pabrik yang membutuhkan tenaga kerja, kalian bisa menciptakan peluang kerja sendiri. Siswa dididik untuk berwirausaha dengan diajarkan pembuatan produk yang bisa dijual kembali. Contohnya selama ini produk yang kita buat itu adalah hand sanitizer. Kalian lihat kan saat ini di kondisi COVID seperti ini, hand sanitizer itu dicari di mana-mana, dibutuhkan di mana-mana. Kita bisa membuat sendiri hand sanitizer itu dan menjualnya. Kemudian hand soap, sabun cuci tangan. Kita bisa kalian nanti akan diajari juga bagaimana cara membuat sabun cuci tangan dari bahan-bahan yang ada.
Kemudian di sini juga akan kalian diajari cara membuat produknya yogurt. Semua sudah pernah minum yogurt kan ya? Yogurt itu contohnya seperti Yakult, kemudian Cimory, itu kan minuman-minuman susu terfermentasi. Kalian saat belajar analisis mikrobiologi, kalian belajar tentang bakteri-bakteri, tentang mikroorganisme. Nanti kalian praktekkan nanti dalam pembuatan yogurt seperti apa. Karena yogurt itu pembuatannya juga fermentasinya oleh bakteri juga, susu yang difermentasi oleh bakteri. Kemudian selain itu produk-produk yang bisa dibuat contohnya juga sabun cuci piring seperti Sunlight. Kemudian ada juga lilin aromaterapi, lilin yang bisa menimbulkan aroma saat dibakar. Kemudian bisa juga membuat sabun-sabun ultrawide, sabun kecil yang nantinya bisa misalkan kalian produksi, nanti bisa dijual. Biasanya ultrawide itu seperti di hotel-hotel yang ada membuat sabun kecil-kecil. Selain itu kita juga belajar budidaya jamur. Bagaimana cara menemukan jamur, mengembangkan jamur, kemudian nanti mengolahnya menjadi apa saja. Kemudian membuat produk PKK seperti jamu kunir asem. Kemudian karbol juga. Karbol itu untuk mensterilkan lantai, untuk pembersih lantai. Ya, biasanya dipakai di rumah sakit. Jadi saat kalian nanti bisa berwirausaha, kalian punya koneksi yang luas, bisa menjualnya di rumah sakit atau di tempat-tempat umum juga. Banyak kan yang membutuhkan karbol untuk membersihkan kamar mandi, lantai, dan sebagainya. Kemudian membuat sabun transparan. Sabun transparan itu sabun yang lebih lembut, bisa berbahan dasar dari VCO. Semua tahu enggak VCO? VCO itu virgin coconut oil. Dia asalnya dari kelapa. Jadi minyak yang dari kelapa ini bisa digunakan sebagai obat juga, bisa digunakan untuk kulit juga, dan ada produk-produk lain yang bisa kalian kembangkan lagi nantinya pada saat berwirausaha, pada saat di kewirausahaan. Jadi memang pendidikan kewirausahaan tidak hanya terbatas pada bahan-bahan kimia saja, tapi kreativitas kalian saja nanti yang akan membuat kira-kira melihat perkembangan zaman gimana sih, kira-kira kita bisa memproduksi apa ya yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang dibutuhkan pada saat itu apa. Itu kan butuh jiwa-jiwa wirausaha, butuh kreativitas juga. Makanya di situ di SMK juga ditekankan tentang pendidikan kewirausahaan. Kemudian setelah mengikuti semua proses pembelajaran tadi, nantinya di akhir kalian setelah ujian nasional dan lain sebagainya, setelah melalui semua materi, nanti kalian ada uji kompetensi keahlian. Jadi uji kompetensi keahlian ini akan dilaksanakan pada saat kalian kelas 12. Jadi ini adalah gongnya, kalau di SMK itu gongnya ya. Jadi kalian ada ujian praktek, materi-materi yang sudah kalian dapat, kalian ada beberapa materi yang akan diujikan, ujian praktek, dan nantinya akan mendapatkan sertifikat keahlian. Kenapa sih butuh sertifikat keahlian? Kan seperti yang saya bilang tadi, SMK itu berbeda dengan SMA. Kalian memiliki keahlian, memiliki keterampilan tertentu, di mana itu tidak dimiliki oleh anak-anak lulusan SMA. Jadi sertifikat keahlian ini menunjukkan bahwa kalian ahli di bidang ini, kalian mempunyai keahlian khusus setelah lulus dari SMK. Nah, sertifikat kalian itu akan diterbitkan oleh siapa? Oleh dunia industri. Jadi pengujinya nantinya pada waktu uji kompetensi kalian ini adalah penguji dari dunia industri. Jadi mereka yang kompeten di bidangnya yang akan menguji keahlian kalian, dan jika mendapatkan sertifikat berarti keahlian kalian itu sudah diakui oleh dunia industri. Nantinya sertifikat ini bisa kalian pergunakan, bisa kalian membantu nanti pada saat kalian melamar bekerja, karena sertifikat itu menunjukkan keahlian kalian di bidang apa. Makanya goalnya waktu di SMK itu adalah ini, uji kompetensi keahlian. Nah,
dari semua yang sudah saya paparkan, segala materi yang akan kalian dapat nanti di selama kalian belajar di analisa pengujian laboratorium ini, saya harapkan semua yang tadinya merasa terpaksa, semua yang tadinya merasa tidak ingin, atau semua yang merasa berat sebenarnya untuk masuk di jurusan ini, saya harapkan dengan pengetahuan yang saya berikan tadi bisa memotivasi kalian supaya kalian, oh, kalau saya nanti berada di jurusan ini, saya belajar ini, menarik kan? Banyak yang ada di sekitar kalian ini yang akan kalian pelajari. Makanan aja kalian bisa menguji nih, kalian bisa menguji, oh makanan ini mengandung apa ya, nasi itu ada apa sih, oh nasi itu ada senyawa karbohidratnya. Kemudian air ini bisa kalian uji layak atau tidak, makanan ini mengandung pengawet nggak ya, makanan ini mengandung borak nggak ya. Jadi kimia itu tidak selalu dengan sesuatu yang berbahaya, membuat bom dan lain sebagainya, tapi kimia itu juga ada di sekitar kalian, di dalam kehidupan kalian, di sekitar, di tubuh kalian pun ada banyak bahan kimia. Air pun itu adalah bahan kimia. Jadi di sini kalian akan belajar banyak hal-hal menarik yang sebelumnya mungkin kalian tidak dapatkan di SMP. Jadi saya harapkan kalian memiliki motivasi lebih. Kimia itu tidak selalu cenderung dengan sulit, tapi asalkan kalian mau, pasti semuanya akan bisa, tidak ada yang mustahil. Jadi yang penting itu adalah niat dan usahanya. Semua itu pasti bisa, semua itu tergantung kemauan kalian. Jadi bagi tadi yang ternyata motivasinya kurang, saya harapkan setelah kalian mengenal lebih jauh tentang analisis pengujian laboratorium, kalian bisa menjadi anak-anak yang lebih bersemangat, kalian bisa menjalani di jurusan ini dengan sepenuh hati. Karena segala sesuatu yang separuh hati itu pasti akan terasa berat, tapi jika kalian melakukan dengan sepenuh hati, semuanya akan bisa kalian ikuti dengan baik. Itu ya, setelah semuanya yang sudah kalian dapatkan tadi, Bu Santi akan memberikan tugas hari ini. Jadi tugas ini hanya untuk mereview kalian saja apa yang sudah kalian dapatkan tadi, kalian pahami. Jadi silakan nanti kalian masing-masing menuliskan apa sih yang kalian ketahui tentang analisis pengujian laboratorium dan apa yang akan menjadi motivasi kalian nanti selama belajar di analisis pengujian laboratorium. Gitu ya. Itu tugas yang pertama. Kemudian yang kedua, ini jadi satu ya. Apa sih yang membedakan setelah kalian belajar tadi, apa sih yang membedakan pembelajaran di SMA dan SMK? Jadi setelah tugas itu kalian kerjakan, silakan nanti saya akan membagikan linknya, silakan nanti diupload di situ bersama absennya, diupload di link yang sudah saya berikan, gitu ya. Jika ada pertanyaan nanti silakan bisa bertanya di grupnya masing-masing. Nah, sekian paparan dari Bu Santi. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Kalian yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir dengan baik. Semoga kedepannya kalian selalu diberikan kesehatan dan selamat mengerjakan tugas, selamat mengikuti kegiatan selanjutnya dan tetap semangat. Kalian adalah anak muda, jiwa muda harus terus semangat. Bye-bye.